Halo pemirsa, No Hub News kembali dengan topik panas. Manusia purba 7 juta, tahun, fakta atau teori keliru, siap menyelami asal-usul kita? Ayo mulai. Misteri asal-usul manusia terus memikat dunia. Kapan nenek moyang kita pertama kali muncul di bumi? Para ilmuwan mengklaim, berdasarkan fosil, bahwa manusia purba pertama hidup sekitar 7 juta tahun lalu di Afrika. Namun, klaim ini memicu perdebatan sengit yang membelah publik. Apakah fosil-fosil ini benar-benar bukti kuat evolusi manusia, atau sekadar teori yang dipaksakan untuk mendukung gagasan kontroversial, menutupi narasi lain tentang asal-usul kehidupan? Mengapa sebagian orang skeptis, dan apakah ada kemungkinan sains menyembunyikan kebenaran? Mari kita telusuri perjalanan panjang manusia purba dan kontroversi di baliknya. Jejak awal manusia purba. Fosil tertua yang dianggap leluhur manusia adalah Sahelanthropus tchadensis, ditemukan di Chad, Afrika Tengah. Makhluk ini hidup sekitar 7 juta tahun lalu dan menunjukkan ciri-ciri unik. Tengkoraknya memiliki kemiripan dengan manusia, dengan gigi lebih kecil dibandingkan kera, namun otaknya masih sangat kecil, mirip primata. Yang menarik, fosil ini menunjukkan tanda-tanda awal bipedalisme, kemampuan berjalan tegak, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam evolusi manusia. Bukti ini menempatkan Sahelanthropus sebagai kandidat leluhur tertua kita, meski masih banyak pertanyaan tentang perannya dalam pohon keluarga manusia. Berikutnya, sekitar 3,2 juta tahun lalu, muncul Australopithecus afarensis, yang dikenal lewat fosil terkenal bernama Lucy dari Ethiopia. Lucy adalah bukti ikonik. Ia berjalan tegak seperti manusia modern, tetapi lengan panjang dan kebiasaan memanjat pohon menunjukkan sisa-sisa gaya hidup seperti kera. Fosil ini memperlihatkan perpaduan menakjubkan antara ciri-ciri primata dan manusia, memperkuat teori bahwa manusia berevolusi dari leluhur bersama dengan kera. Bukti lain, seperti jejak kaki Laetoli di Tanzania yang berusia 3,6 juta tahun, menegaskan bahwa nenek moyang kita sudah berjalan tegak jauh sebelumnya. Perjalanan evolusi berlanjut dengan Homo habilis sekitar 2,4 juta tahun lalu, spesies pertama yang membuat alat batu sederhana, menandai awal kecerdasan manusia. Lalu Homo erectus yang muncul 1,9 juta tahun lalu, membawa kemajuan besar. Mereka menguasai api, menciptakan perkakas lebih kompleks, dan melakukan migrasi epik dari Afrika ke Asia dan Eropa. Akhirnya, sekitar 300.000 tahun lalu, Homo sapiens, manusia modern, muncul di Afrika dengan otak besar, kemampuan bahasa, dan budaya kompleks yang membedakan kita dari semua spesies sebelumnya. Bukti ilmiah yang menguat. Para ilmuwan menegaskan bahwa temuan fosil ini didukung oleh bukti lain, seperti analisis DNA. Studi genetik menunjukkan bahwa manusia modern memiliki kemiripan DNA hingga 99,9% dengan simpanse, mengindikasikan adanya leluhur bersama yang hidup sekitar 5 dan 7 juta tahun lalu. Teknik penanggalan radiometri, seperti uranium lead dan karbon 14, memungkinkan penentuan usia fosil dengan presisi tinggi, memperkuat garis waktu evolusi. Selain itu, situs arkeologi seperti Olduvai Gorge di Tanzania dan Hadar di Ethiopia telah menghasilkan ratusan fosil yang merekam transisi bertahap dari primata ke manusia modern. Bukti perilaku juga menarik. Misalnya, Homo erectus meninggalkan jejak penggunaan api di situs seperti Zhoukoudian, Tiongkok, yang menunjukkan kemampuan memasak dan bertahan di lingkungan baru. Homo sapiens bahkan lebih canggih, dengan seni gua di Lascaux, Prancis, dan perhiasan dari cangkang di Afrika Selatan, menunjukkan kemampuan berpikir abstrak dan budaya yang kaya. Semua ini menggambarkan perjalanan panjang evolusi yang penuh inovasi. Kontroversi. Fakta atau narasi palsu. Meski bukti ilmiah melimpah, teori evolusi manusia tetap kontroversial. Sebagian kelompok, terutama yang menganut pandangan kreasionis, menolak gagasan bahwa manusia berevolusi dari primata. Mereka menyebut fosil seperti Sahelanthropus dan Lucy sebagai tulang kera yang sengaja diinterpretasikan untuk mendukung teori evolusi Charles Darwin. Ini semua spekulasi. Mana bukti pasti bahwa kera berubah jadi manusia?
ujar seorang tokoh dalam diskusi daring, memicu perdebatan sengit antara sains dan keyakinan spiritual. Skeptisisme tidak hanya datang dari kalangan religius. Beberapa peneliti independen mempertanyakan apakah fosil-fosil ini benar-benar menceritakan kisah evolusi linear. Mereka menyoroti missing link, spesies transisi yang belum ditemukan antara Sahelanthropus dan Australopithecus, misalnya, sebagai celah besar dalam teori. Ada pula tuduhan bahwa komunitas ilmiah mempromosikan evolusi secara berlebihan untuk menyingkirkan narasi spiritual atau untuk mendukung agenda akademik tertentu. Bagaimana jika fosil ini sebenarnya bukan leluhur kita, tapi spesies lain yang punah? Tanya seorang arkeolog independen. Media sosial memperkeruh suasana. Sebagian pengguna memuji fosil sebagai bukti kejeniusan sains, sementara lainnya menuduh ilmuwan memalsukan data untuk mempertahankan teori evolusi. Jika manusia dari kera, kenapa simpanse masih ada? Tulis seorang netizen, mencerminkan kebingungan umum. Ada juga spekulasi bahwa penemuan fosil sengaja dihebohkan untuk menarik dana penelitian atau mempopulerkan museum arkeologi. Pertanyaannya, apakah sains jujur atau ada narasi lain yang sengaja ditutupi? Implikasi. Memahami asal-usul kita. Debat tentang asal-usul manusia bukan hanya soal fosil, tetapi juga bagaimana kita mendefinisikan diri sebagai spesies. Jika teori evolusi benar, ini menunjukkan ketangguhan nenek moyang kita yang beradaptasi selama jutaan tahun, dari berjalan tegak hingga menciptakan budaya kompleks. Pemahaman ini bisa menginspirasi solusi untuk tantangan modern, seperti perubahan iklim, dengan belajar dari adaptasi purba. Misalnya, migrasi Homo erectus mengajarkan kita tentang ketahanan dalam menghadapi lingkungan baru. Namun, jika teori evolusi keliru atau tidak lengkap, ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi jutaan tahun lalu? Narasi alternatif, seperti pandangan spiritual atau teori penciptaan, menawarkan perspektif lain yang dipegang kuat oleh jutaan orang. Ketegangan antara sains dan keyakinan mencerminkan tantangan besar. Bagaimana kita menyatukan fakta dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang beragam? Penemuan fosil juga menimbulkan dilema etis. Misalnya, penggalian situs arkeologi seringkali mengganggu tanah suci atau warisan budaya masyarakat lokal. Selain itu, jika missing link ditemukan, akankah itu menyelesaikan debat atau justru memicu konflik baru? Dengan teknologi seperti pemindaian 3D dan analisis DNA kuno, kita mungkin mendekati jawaban, tetapi misteri asal-usul manusia tetap kompleks. Mengapa Anda harus peduli? Kisah manusia purba bukan sekadar tentang fosil tua, melainkan cerminan identitas kita. Apakah kita keturunan primata yang berevolusi selama 7 juta tahun, atau ada cerita lain yang belum terungkap? Debat ini mengajak kita merenung. Apakah sains telah menemukan kebenaran, atau kita terjebak dalam narasi yang dibentuk untuk tujuan tertentu? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi ini, dan mari ungkap. Benarkah fosil-fosil ini menceritakan asal-usul kita? Atau hanya teori yang menutupi misteri lebih besar? Itu tadi, No Hub News. Like, komentar, share, dan subscribe untuk topik mendalam lainnya. Sampai jumpa di update berikutnya.